Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini banyak sekali yang bertanya, Pak, saya itu sedang cemas nih, apakah cemas itu membutuhkan obat atau tidak? Nah itu teman-teman, nah makanya di season kali ini saya akan mengajak sama teman-teman itu untuk mengenali penyebab rasa cemas gitu teman-teman, biar kalian nanti punya pandangan tersendiri gitu teman-teman, biar kalian itu ketika punya pandangan, oh saya itu ternyata butuh ini, oh saya itu ternyata butuh ini, bukan butuh obat gitu teman-teman ya. Nah makanya tonton videonya sampai habis biar kalian itu mengerti, biar kalian itu paham tentang cemas itu penyebabnya dari mana. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru hadir atau misalkan baru datang di channel saya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share teman-teman ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis termasuk rasa cemas gitu teman-teman ya, itu sudah di-share, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Apakah rasa cemas itu butuh obat atau tidak gitu teman-teman, karena sangat membingungkan sekali ya ketika rasa cemas hadir, kita itu suka gundah gulana, kemudian gelisah gitu teman-teman ya, karena memang dipicu dari cemasnya itu ya setiap hari hadir gitu teman-teman ya, kadang colak-colek juga gitu teman-teman, kayak orang pacaran. Nah itu teman-teman ya, rasa cemas itu hadirnya tuh suka begitu ya, kadang jangankan untuk ketika lagi sendirian ya, kita lagi ngobrol sama orang lain, kita lagi jalan-jalan, kita lagi beraktivitas, bahkan ketika sedang tertawa saja itu rasa cemas suka hadir, nyolek-nyolek gitu teman-teman, dan itu membuat kita bingung teman-teman ya. Nah apakah rasa cemas ini butuh obat atau tidak, suka seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah biar kalian mempunyai pandangan, kalian harus mengenali dulu kenapa ada cemas gitu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus bisa memahami apa sih sebetulnya itu cemas itu gitu teman-teman ya. Cemas itu adalah rasa takut teman-teman, itu bahasa kita sehari-hari gitu ya. Kalau misalnya bahasa kedokterannya, kalau misalnya bahasa kerennya juga, itu adalah anxiety disorder ya, kecemasan berlebih. Nah rasa cemas itu hal yang sangat biasa teman-teman ya. Jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, orang normal saja yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu mempunyai rasa cemas, tetapi rasa cemas mereka itu stabil, biasa-biasa saja. Mungkin kalau seandainya anaknya belum pulang pada waktunya, mereka pasti akan cemas, orang normal, dan itu rasa cemas hadir di situ gitu teman-teman, tetapi nggak berlebihan juga gitu teman-teman ya. Nah orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis cemasnya itu berlebih gitu teman-teman. Jangankan untuk hal-hal yang besar ya, anak mungkin belum pulang pada waktunya, hal yang sekecil apapun, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rasa cemasnya itu membesar gitu teman-teman ya, sangat berlebihan sekali. Ada sensasi sedikit cemas, was-was, gelisah. Nah itu teman-teman ya. Nah cemas itu sebetulnya apa sih gitu teman-teman ya. Cemas itu rasa takut gitu teman-teman ya. Takut sesuatu yang tidak diinginkan. Sekali lagi ya,
cemas itu apa sih sebetulnya? Cemas itu adalah takut gitu teman-teman ya. Nah kemudian cemas berlebih itu apa? Ya ketakutannya berlebihan. Nah itu teman-teman ya, dan biasanya ketakutan itu menjurusnya itu ke sesuatu yang tidak diinginkan. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian kalian juga harus bisa memahami bahwa ketakutan itu berhubungan sekali dengan mental teman-teman ya, dengan mental kita berhubungannya sangat erat sekali. Nah sekarang kalau mentalnya kuat, kalau mentalnya mental baja, kalian tidak akan pernah mengalami ketakutan teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika mental kalian lemah, ya kalian itu ya pasti banyak takutnya gitu teman-teman. Yang mentalnya biasa-biasa mungkin kalian biasa-biasa saja. Ada anak belum pulang pada tepat waktunya gitu teman-teman, ada ketakutan dan normal gitu teman-teman. Tetapi bagi orang yang terkena anxiety disorder atau kecemasan berlebih, anak belum pulang itu kecemasannya berlebih. Wah selalu membayang-bayangkan kemana-mana, takutnya kena culik lah di sana gitu teman-teman, takutnya mungkin belum pulang itu ada kejadian apa gitu, selalu diuraikan dengan terlalu besar. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja bahwa kecemasan itu adalah ketakutan gitu teman-teman, takut sesuatu yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, takut itu berhubungan sekali dengan mental gitu teman-teman. Kalau seandainya mentalnya sedang turun, apapun pasti serba ditakutkan. Nah itu teman-teman, nah ketika sekarang kalian sudah memahami ke sana, oh ternyata serba takut ini itu karena mental. Nah sekarang saya mau tanya sama Anda, apakah mental itu butuh obat? Kan tidak teman-teman ya. Saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, menumbuhkan mental itu hanya butuh pelatihan. Yang namanya mental itu butuh pelatihan, bukan butuh obat. Gitu teman-teman. Kalau seandainya gini, contoh kecil, kalian mau pergi nih, waktu kecil mungkin ingat ya, kalau misalnya kita mau mengaji kemudian melewati lorong yang gelap, di situ kita nggak berani ya. Nah itu merupakan salah satu mental kalian turun ya. Salah satu mental kalian itu bukan mental baja. Berbeda ketika ada teman kalian waktu mau ngaji itu, ayo katanya pergi ke sana, takut gelap, nggak akan apa-apa, dia pergi aja sendirian. Itu mentalnya mental baja. Dan untuk mental itu apakah butuh obat? Kan tidak teman-teman ya. Mental itu hanya butuh keberanian. Nah cara memberanikannya seperti apa? Membiasakan diri gitu teman-teman ya. Sekarang kalian takutnya takut apa? Takut penyakit yang berbahaya. Tanamkan dalam pemikiran kalian bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya, karena memang tidak berbahaya sama sekali. Toh selama ini kalian masih menghirup udara segar, masih menghirup wangi-wangi yang dari masakan kayak, dari minyak wangi kayak. Kemudian kalian itu sampai detik ini masih bersosialisasi dengan orang lain, masih bercanda-canda sama orang lain. Nah itu teman-teman, jadi jangan pernah berpikir bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu berbahaya. Ketika kalian selalu beranggapan seperti itu, kecemasan kalian semakin hadir teman-teman ya. Nah itu ketakutan kalian masih hadir tentang penyakit yang berbahaya lah, tentang ini yang berbahaya lah, dan selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi untuk meningkatkan mental itu bukan butuh obat, tetapi butuh pelatihan. Yang namanya mental itu obatnya hanya dilatih teman-teman ya. Hadapi aja apa yang kalian takutkan. Pak, saya itu takutnya mengkonsumsi makanan yang baru, karena ketika mengkonsumsi makanan baru itu saya itu selalu berpikir, waduh nanti sensasi hadir, kemudian ketika hadir saya mati. Kan seperti itu ya. Nah itu teman-teman, yang pertama, tanamkan dalam pemikiran kalian ketika kalian mengkonsumsi makanan yang baru itu tidak akan membuat kalian mati, terkecuali makanan tersebut ada racunnya. Nah itu teman-teman ya, kalau misalnya kalian mau mencoba makanan yang baru, coba saja. Tetapi kalau misalnya ada sensasi yang hadir, terima saja, tapi kan tidak membuat mati. Nah itu teman-teman, dan perlu kalian ketahui juga, mengkonsumsi makanan-makanan yang baru itu sangat penting sekali teman-teman ya. Mengingat kebutuhan untuk tubuh kita itu sepenuhnya itu banyak sekali ya, beraneka ragam gizi itu. Dan untuk makanan-makanan itu yang mengandung gizinya komplit itu bukan dari satu makanan saja, harus beraneka ragam makanan teman-teman ya. Nah tetapi masih mengalami ketakutan juga untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, coba saja gitu teman-teman, karena untuk mencoba itu tidak berbahaya teman-teman ya. Coba saja sedikit-sedikit. Kalau seandainya tidak ada sensasi, ya sudah lanjut aja. Tetapi catatan, jangan berlebihan, karena yang namanya berlebihan tidak baik juga. Yang dulunya baik-baik saja ketika mengkonsumsi makanan yang baru, karena berlebihan akhirnya ya sensasi hadir. Dan tetapi perlu kalian ketahui juga, ketika sensasi hadir itu tidak akan membuat kalian mati, hanya tidak nyaman saja. Berpikir positif saja. Mungkin sedang ada penyesuaian di pencernaan kita gitu teman-teman ya. Mungkin ya sedang kambuh sensasinya.
Nah itu teman-teman pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika ingin membiasakan lagi terhadap hal-hal yang lain yang kalian takutkan itu, hadapi saja, biasakan lagi gitu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana biar kalian itu bisa punya metode sendiri, biar bisa punya pandangan sendiri ketika kalian sedang merasakan takut gitu teman-teman. Dan untuk ketakutannya itu memang sangat alot sekali gitu teman-teman ya, karena itu berhubungannya itu dengan mental gitu teman-teman. Dan yang namanya mental itu pemulihannya itu tidak langsung sekaligus ya, tidak langsung sekaligus. Sekarang memahami nih, besoknya menjadi berani lagi, tidak seperti itu teman-teman yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Kita tahu, paham bahwa ini tidak berbahaya, tetapi kalau misalnya sensasi hadir, rasa cemas itu pasti hadir teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk membiasakan itu terjadi biar kalian itu cepat normal lagi. Ketika sensasi itu hadir, tanamkan selalu dalam pemikiran bahwa ini cuma sensasi saja, tidak berbahaya teman-teman. Dan kemudian lakukan lagi aktivitasnya, terus lakukan aktivitasnya. Sampai detik ini saya melakukan aktivitas itu tidak henti teman-teman ya. Kadang ketika pulang kerja langsung jalan-jalan ke sawah, langsung jalan-jalan mancing sambil olahraga, seperti itu teman-teman ya. Karena ketika berdiam diri itu saya nggak ada olahraga teman-teman, dan mulai memahami bahwa ternyata olahraga itu sangat penting teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika orang-orang yang sekarang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian sering olahraga saja gitu teman-teman. Olahraganya juga yang ringan-ringan saja, semampunya aja dulu gitu teman-teman. Berbeda ketika kalian sudah kuat, misalkan Pak saya itu udah kuat nih, udah bisa jalan, udah bisa lari bahkan gitu teman-teman ya, udah bisa main bola, lakukan saja teman-teman ya. Karena ketika kalian olahraga juga ya itu akan membuat kalian itu ya lebih baik gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya Pak saya tuh takut olahraga nih, takut sensasinya hadir gitu teman-teman ya, nggak apa-apa teman-teman. Sensasi kalau misalkan hadir juga nggak apa-apa, mau ngapain lagi gitu, karena kan sensasi yang hadir juga nggak membuat kalian mati. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi kalian itu jangan mudah menyerah dari mulai sekarang, jangan mudah menyerah dengan keadaan. Saya keadaan sekarang seperti ini, tetapi walaupun dalam keadaan seperti ini saya harus bisa beraktivitas biar nanti semuanya tertangani. Dari mulai sensasinya mulai terbiasa sampai keberaniannya, ketakutannya, kecemasannya itu menjadi biasa lagi. Karena untuk semuanya juga yang namanya mental itu butuh pembiasaan teman-teman. Jadi bukan kalian itu menunggu-nunggu ya, kapan ini rasa cemasnya itu akan hilang 100%. Nunggu kalian berdiam diri di rumah tanpa ada pembiasaan, itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Ingat, mental kita itu tumbuhnya itu karena terbiasa. Salah satu contoh tadi sudah saya katakan, ketika kalian mau melewati lorong yang gelap gitu teman-teman ya, kalau seandainya tidak dilewati terus, kalian tidak akan berani-berani teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian lewati terus, saya takut nih masuk lorong yang gelap, dilewati terus, setiap hari dilewati, dan akhirnya nanti kalian terbiasa gitu teman-teman. Dan tanpa disadari di situ mental kalian menjadi tumbuh lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi yang namanya kecemasan itu adalah rasa takut gitu teman-teman ya. Takutnya itu takut sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian takut itu sangat berhubungan sekali dengan mental. Nah kemudian ketika kalian sudah mengetahui, oh ternyata itu berhubungannya itu dengan mental, kalian punya pandangan apakah takut kalian itu butuh obat atau tidak. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi di season kali ini ketika kalian sudah mengetahui, kalian tidak bertanya juga gitu teman-teman ya, Pak ternyata ketika sudah memahami di sini, oh ternyata ini mental butuh keberanian ya, dan itu obatnya ada di dalam diri kita masing-masing. Harus dibiasakan, mentalnya itu harus ditumbuhkan lagi biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu bisa menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pertimbangan buat kalian, apakah rasa cemas yang kalian hadapi itu butuh obat atau tidak gitu teman-teman. Kalau seandainya sudah mengenali ke sana, lakukan saja, metodenya ada dalam diri kalian masing-masing. Kalau seandainya Pak ternyata saya sekarang mulai paham, ternyata rasa cemas itu adalah rasa ketakutan gitu teman-teman ya. Dan ketika ketakutan itu berhubungan sekali dengan mental, ternyata yang namanya mental itu ditumbuhkannya itu bukan karena obat, tetapi karena butuh pembiasaan, butuh pemahaman biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum saya akhiri videonya teman-teman ya, karena sekarang ada Mas Arpan nih di sini. Sebelum saya tutup videonya, nanti saya share video dengan Mas Arpan, karena banyak sekali yang bertanya, Pak sekarang gimana nih kabarnya Mas Arpan. Nah sekarang dia itu sedang hadir di sini, tetapi ada temennya juga gitu teman-teman ya. Nah, makanya videonya saya akhiri di sini. Nanti saya tanya ke Mas Arpan apakah mau dia share video dengan saya. Kalau misalkan mau,
ikutin terus videonya karena di habis season ini kalau seandainya dia mau share video nanti kita ajak teman-teman dan kalian bisa mengikutinya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang belum subscribe tolong subscribe dulu biar kalian itu bisa mengetahui video selanjutnya gitu teman-teman ya. Ada Mas Arpan di sini, kita bikin videonya ya. Nah di season kali ini saya hentikan dulu, saya mau ngobrol dulu sama Mas Arpan ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Sebelum saya akhiri seperti biasa saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.